Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Jumat tanggal 6 September 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama, seperti biasanya kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. Hari ini IHSG sih nggak kemana-mana ya, secara teknikal masih cenderung bergerak sideways ya. Untuk supportnya masih di 7580-an, harganya masih berada di atas itu, dan ini itu kan juga masih di pucuk ya, di atas. Jadi ya mungkin untuk beberapa hari ke depan ya cenderung konsolidasi dulu seperti ini untuk polanya sedikit di atas supportnya. Selama nggak jebol aja sih, mudah-mudahan untuk IHSG aman ya, selama nggak jebol di bawah 7580-an. Kalau kita lihat transaksinya hari ini tanggal 5 September, secara keseluruhan sih sebenarnya untuk asingnya net buy ya, hari ini masuk. Paling banyak di BBN ini cukup menarik ya, untuk saham BBN ini asingnya net buy 133,3 M, lumayan banyak. Kemudian di Bank Mandiri asingnya net buy 125,3 M. INDF, BBCA, BBRI hari ini asingnya net buy ya, walaupun di BBRI ini belum terlalu banyak, masuknya 39 M aja ya, nggak sebanyak yang kemarin-kemarin, tapi paling nggak asingnya nggak distribusi hari ini di saham BBRI. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada Telkom, dan harga sahamnya hari ini turun lumayan dalam ya untuk Telkom. Kemudian brand Antam hari ini aslinya masih net sell, cuman secara keseluruhan net buy. Kalau kita perhatikan juga sebenarnya IHSG hari ini nggak terlalu rame sih, paling gede nilai transaksinya BBRI 800-an M, cuman dari brand ke bawah ini di bawah 500-an M ya, jadi hitungannya sepi untuk untuk IHSG di harga atas ini. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini, untuk indeks Asia sebagian merah sebagian hijau. Untuk indeks US-nya ini masih running trade ya, merah semua ini walaupun belum dalam-dalam banget. Yang lumayan dalam Dow Jones sih, nanti kita lihat aja close-nya gimana, semoga aja sih bisa hijau ya, sehingga IHSG mungkin juga bisa ikut-ikutan hijau. Tapi kalau misal merah untuk IHSG ya pantau aja supportnya untuk besok di level 7580-an. Selama nggak jebol di bawah ini malah mudah-mudahan aman ya. Kalaupun koreksi turun mentok di sini sih semoga aja untuk IHSG. Kalau jebol di bawah itu, nah itu agak mengkhawatirkan mungkin buat teman-teman yang udah floating profit lumayan, kalau mau sebagian diamankan. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk polanya kemungkinan mungkin masih sideways seperti ini, sedikit di atas supportnya. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu saham BBCA yang hari ini turun ya, masih konsolidasi. Untuk trennya sideways seperti ini cukup lama ya, dari kapan nih? Dari bulan Juli, Agustus, September, hampir 3 bulan ya. Untuk BBCA ini cenderung sideways di range area antara 10.050 sampai 10.400. Hari ini minus 50 poin, 0,49% ke level 10.250. Kalau kita lihat lebih detail di sini, BBCA aslinya sih net buy ya, cuman nggak terlalu banyak, dan hitungannya untuk saham BBCA juga belum terlalu rame, cenderung sepi, tapi nggak distribusi dan aslinya nggak masuk banyak, jadi harganya cenderung sideways. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk BBCA hari ini tanggal 5 September, secara keseluruhan ZP yang masuk paling banyak untuk asingnya, cuman untuk ZP AK ini cenderung trading ya. Untuk ZP sendiri nilai transaksinya 243,8 M dan net buy 31,8 M aja, jadi cenderung trading. AK juga sama, cenderung trading, nilai transaksinya 112 M dan net buy 29 M aja. RX, TP, BP, KZ versi asing juga masuk, cuman untuk nilainya hitungannya nggak terlalu banyak ya untuk BBCA ini. Kemudian yang keluar untuk asingnya YU 25 M lebih. Untuk lokalnya net sell. Untuk besok sih mungkin ya, kalau menurut saya sih mungkin masih seperti ini ya, polanya Malaysia sideways. Jadi buat teman-teman ya sabar aja dulu. Buat yang udah punya posisi di bawah floating profit, kalau tetap masih mau hold ya semoga aja bisa breakout dalam waktu dekat ya. Untuk resistennya masih di 10.400, cuman kalau masih turun selama nggak jebol aja di bawah 10.050 aman sih untuk BBCA.
Oke, itu untuk saham BBCA hari ini hitungannya nggak terlalu rame, jadi untuk besok mungkin kalau untuk trading atau swing kurang menarik ya. Kalau mau nambah muatan lagi juga disclaimer, cuman ya kayaknya nunggu BBCA bisa turun lagi lebih dalam mungkin ya, kalau dikasih di level 10.050-an mungkin kalau mau entry lagi average down atau average up ya, kan udah di atas ya, misal udah floating profit. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ini yang ya naik ya, cuman candlenya masih kecil ya, volatilitasnya nggak terlalu lebar. Hari ini ditutup surplus 50 poin 0,98% ke level 5.150 di tengah-tengah ya, antara support sama resistennya. Jadi sebenarnya agak nanggung sih kalau mau entry untuk swing atau untuk trading, itu agak nanggung. Tapi kalau untuk jangka panjang ya mudah-mudahan belum terlalu terlambat ya. Kalau menurut saya sih belum terlambat. Untuk resistennya masih di 5275 ya, dan supportnya masih di 4980. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini sih untuk saham BBRI asingnya net buy cuman 39,2 M aja. Kalau kita lihat lebih detail BBRI hari ini tanggal 5 September secara keseluruhan BK YU RX ya. Dan mereka sebagian asing net sell, dan yang masuk yang nampung ZP AK BB. Secara nilai sih lebih banyak yang masuk untuk saham BBRI, cuman yang keluar lumayan banyak. Untuk transaksinya hari ini didominasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri ya sebagian masuk, bagian keluar sih. Yang masuk paling banyak OD ya, untuk lokalnya 55 M-an aja. Kalau kita lihat hari ini market maker utamanya AK ZP, kedua-duanya net buy, cuman sebagian asing juga masih keluar sih. Ya mungkin kayaknya masih sideways ya untuk besok Jumat ya. Apalagi kalau IHSG belum nggak terlalu rame, kemungkinan untuk saham BBCA itu kalau nggak kok BBCA BBRI ya, kemungkinan kalau nggak sideways seperti ini ya hati-hati aja kalau turun ya. Kalau mau entry untuk swing atau trading mungkin wait and see aja dulu, jangan buru-buru ya kalau seperti ini BBRI. Kalau bisa turun lagi ke area support 4980-an mungkin itu malah kesempatan sih buat teman-teman yang mau swing atau trading di saham BBRI, mudah-mudahan mantul naik ya. Oke, itu untuk saham BBRI. Mungkin untuk polanya skenario-nya akan sideways dulu seperti ini. Tinggal nunggu aja kapan breakout di atas 5275. Kalau diserap volume yang bagus, IHSG juga bagus ya, mudah-mudahan bisa mulai ngejar 5.700-an ya. Di harga saat ini ya hitungannya masih lumayan di bawah sih, jadi yang mau entry juga sebenarnya belum terlalu terlambat, atau yang masih agak ragu bisa dipantau aja dulu. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBRI. Kemungkinan untuk besok kayaknya masih cenderung sideways. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini aslinya sih masuk ya, dan harga sahamnya nggak terlalu banyak pergerakan sih. Di awal market open gap bawah, naik kemudian turun lagi, close sama dengan harga penutupan yang kemarin 7.175. Jadi ya untuk support resistennya masih sama sih. Untuk resistennya masih di 7.300. Kalau kita lihat transaksinya hari ini Bank Mandiri tanggal 5 September asingnya net buy lumayan banyak 125,3 M. Dari kemarin ya itu asingnya masuk, kemarin juga masuk. Kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir ini asingnya udah net buy 290,6 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 5 September secara keseluruhan BK ZP RX ya, dan mereka asing. Untuk lokalnya net sell, asingnya net buy, jadi diakumulasi oleh asing masian. Untuk asingnya yang keluar AKBB nggak sebanyak asing masuk ya, paling banyak BK. Untuk saham Bank Mandiri ini coba kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini CCBK ya, dalam 1 minggu terakhir ini cenderung diakumulasi oleh asing sih. Untuk asingnya udah net buy sebanyak 623,8 M dalam 1 minggu terakhiran ini di saham Bank Mandiri, dan harga sahamnya cenderung sideways. Jadi selama konsolidasi seperti ini aslinya cenderung masuk, belum keluar. Mudah-mudahan aja bisa breakout ya, tinggal nunggu waktu aja. Mudah-mudahan
bisa breakout dalam waktu dekat di atas 7.300 dan mulai ngejar 7.500-an ya. Breakout di atas 7.500 ya otomatis ATH ya, dan untuk target price-nya lumayan tinggi. Siapa tahu tahun ini ya mudah-mudahan bisa ke 8.750. Kita ikuti aja untuk perkembangannya untuk saham Bank Mandiri, apalagi kalau kita melihat rupiah makin kesini makin menguat ya. Semoga aja itu jadi sentimen yang bagus untuk saham-saham di IHSG, khususnya perbankan ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BBNI ini yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini, dan harga sahamnya naik 1,87% ke level 5450. Untuk saham BBNI ini ya masih ini ya, masih cenderung sideways juga. Untuk resistennya ini dekat di resisten sih, lebih dekat ke area resisten ya. Resistennya masih di 5.500. Jadi mungkin untuk besok pantau aja level ini apakah bisa breakout atau enggak. Kalau belum atau berat buat breakout, mungkin buat teman-teman yang ambil di dekat area support, kalau mau sebagian diamankan ya. Takutnya untuk polanya masih seperti ini. Ya, kalau seperti ini ya ambil di support, target price dekat resisten, nanti ambil lagi di area support. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BNI hari ini sih aslinya masuk lumayan banyak. Dalam hari ini tanggal 5 ya, aslinya net buy 133,3 M. Hari ini tanggal 5 September untuk Bank BNI. YUCC RX versi asing masuk ya, YUCC-nya RX-nya juga versi asing. Untuk YU ini cenderung akumulasi, RXCC juga cenderung akumulasi ya di saham BBNI. Mereka masuk mudah-mudahan untuk jangka panjang ya, jadi nggak scalpingan ya. Untuk jangka panjang juga mudah-mudahan untuk saham BBNI masih bisa naik sih. Kalau mau entry di harga saat ini ya sebenarnya belum terlalu terlambat ya kalau untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk swing kayaknya amannya nunggu konfirmasi breakout aja sih di atas 5.500 atau ketika harganya dekat area support ini ya. Mungkin seperti itu lebih aman sih untuk saham BBNI. Untuk besok skenario-nya mungkin akan naik dulu ini, nguji 5.500-an ini. Melihat hari ini aslinya juga masuk lumayan banyak ya, jadi pantau aja level 5.500. Semoga aja bisa breakout dan mulai ngejar 5.800-an. Cuman kalau gagal breakout ya kemungkinannya masih sideways atau konsolidasi seperti ini. Oke, itu untuk saham BBNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini naik lumayan tinggi, 3% lebih ke level 2.650 untuk saham BRIS. Kemarin turun mentok di sini ya, nggak sempat nyentuh supportnya yang di 2525, malah rebound naik. Secara teknikal hari ini cukup bagus karena naik lumayan tinggi dan berhasil breakout lagi di atas 2.620-an. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BRIS, hari ini tanggal 5 September aslinya masuk 12,8 M ya. Sebenarnya lumayan rame ya, nilai transaksinya 137-an M dan aslinya net buy. Kalau kita lihat lebih detail BRIS hari ini tanggal 5 September, ada yang akumulasi yaitu ZP versi asing net buy 25,4 M, dan yang keluar juga sebenarnya asing sih, 12 M lebih itu BK versi asing, sama YU versi asing net sell 2,1 M. Cuman secara keseluruhan karena ZP-nya akumulasinya lumayan banyak ya masih net buy untuk asingnya. Untuk lokalnya net sell dan sebagian retail keluar ya. Mudah-mudahan aja untuk besok masih ada potensi naik untuk saham BRIS. Buat teman-teman yang mau trading mungkin ya atau swing, kalau mau entry di saham BRIS, target price-nya di 2.775, 2.770 ya. Semoga aja bisa ke resistennya yang ini untuk saham BRIS. Kalaupun turun dan teman-teman misal ambil dan mau antisipasi ya bisa sedikit di bawah 2.620 mungkin kalau mau antisipasi ya. Kalau tetap masih mau hold juga kayaknya lumayan berani ya untuk saham BRIS. Jadi disclaimer sih, pantau aja supportnya 2630, semoga nggak jebol di bawah ini untuk besok. Kalau menurut saya sih cenderung naik malahan ya.
Kalaupun turun di awal market ya semoga aja seperti ini untuk polanya, turun uji support kemudian mantul naik. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini aslinya keluar dan harga sahamnya turun lumayan dalam, secara teknikal kurang bagus, jebol di bawah 3050, close di 3020. Ini sebenarnya malah ini ya yang mau entry atau yang belum entry di saham Telkom mungkin untuk besok pantau aja level ini. Misal turun dan di area 2990 ini ada yang jaga harga, itu malah kesempatan buat yang mau masuk ya. Nanti untuk polanya mungkin akan mantul seperti ini kalau ada yang jaga harga di area support. Cuman kalau malah jebol support ya jangan buru-buru average lagi, tunggu di level 2920 mungkin. Seperti itu untuk saham Telkom ya. Kita lihat aja besok. Kalau di awal market merah sih jangan buru-buru buat entry ya. Kalau di awal market merah tunggu di 2990, kayaknya itu lebih aman sih. Turun di bawah 2990 mungkin buat teman-teman yang mulai nyicil juga sebenarnya nggak terlalu masalah sih hitungannya untuk saham Telkom. Di harga saat ini masih cukup menarik buat di koleksi ya untuk jangka menengah. Kalau untuk jangka panjang mungkin lihat dulu laporan kuartalan selanjutnya ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Telkom. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham. Oh ya, untuk transaksinya Telkom belum kita cek ya. Telkom hari ini aslinya net sell 76 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail di sini, Telkom hari ini tanggal 9 September, kok 5 September ya, hari ini tanggal 5 September. Untuk Telkom hitungannya nggak terlalu rame, ini sepi sih untuk saham Telkom ya, di level-level hari ini masih sepi. Mungkin nunggu lebih rame lagi kalau untuk saham Telkom bisa rebound tinggi ya, mungkin. Cuman kalau masih sepi kemungkinannya kalau nggak sideways di area situ-situ aja malah cenderung turun sih. Tapi kalau turun ya semoga aja resikonya nggak terlalu dalam, soalnya ini hitungannya udah cukup rendah ya secara teknikal. YU BK yang jadi market utamanya dan mereka berdua net sell 24 eman lebih. Jadi untuk besok amannya seperti tadi, kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, tunggu di level 2990. Ya mungkin untuk skenario nya akan seperti ini, turun dulu ngisi support kemudian kalau ada yang harga mantul naik, cuman kalau jebol di bawah 2990 ngejar 2920. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini tanggal 5 September turun 4% lebih ya. Sempat naik tadi itu untuk saham Brand, sempat naik dulu di awal market open gap atas, naik dikit kemudian turun dan close di area supportnya 10.750 ya. Ini hitungannya di area support ya. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market. Semoga aja sih bisa langsung hijau. Jadi buat teman-teman yang mau trading scalping yang bisa pantau ya untuk saham Brand besok di awal-awal market. Kalau langsung merah wait and see aja dulu. Supportnya selanjutnya lumayan dalam soalnya di 10.025 10.050 ya. Tapi kalau langsung hijau, nah itu buat teman-teman yang mau trading scalpingan ya monggo ya, cuman hati-hati aja. Mungkin amannya kalau misal entry ini di harga 10.750 ya antisipasi aja kalau turun di bawah 10.650 mungkin ya kalau mau diantisipasi. Kalau enggak juga kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih coba kita lihat dulu untuk transaksinya apakah BK masih masuk di saham Brand. Dan hari ini AK-nya ya yang masih masuk AK, untuk BK-nya jualan 12 eman lebih. Ya jualan sih cuman belum terlalu banyak untuk hari ini. BK net sell 12,8 M dan AK-nya masih terus masuk. Kalau kita lihat dalam satu mingguan terakhir nih AK yang terus masuk di saham Brand ya. Jadi semoga aja untuk AK
besok mau jaga harga untuk saham brand. Jadi kalau naik ya itu sebenarnya masih ada potensi ya, selama akannya nggak distribusi aja, dan misal BK masuk lagi itu kayaknya potensinya bisa naik sih. Jadi lihat aja untuk besok. Kalau secara teknikal ya ini close-nya pas di area support, kalau langsung merah support selanjutnya di 10.050. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. ASII hari ini nggak terlalu banyak pergerakan ya, untuk candlenya kecil, malahan apa ini, volatilitasnya juga nggak terlalu lebar, ditutup naik 0,50% ke level 5075. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham ASII, aslinya sih masuk ya, tapi cuma 7,3 M aja, jadi hitungannya nggak terlalu banyak dan cenderung sepi ini malah untuk saham ASII ya. Nilai transaksinya 176 M aja untuk kelas ASII, itu cenderung sepi. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 5 September untuk ASII ada yang distribusi untuk asingnya yaitu RX ya, RX versi asing dan lokal sama-sama jualan dan 100% jualan. Jadi didistribusi oleh RX untuk saham ASI hari ini, yang nampung ada TP AKBK. Untuk AKBK-nya asing, TP-nya juga asing ya, nampung asing juga sih. Jadi ya ini ya yang distribusi banyak asing, yang nampung asing. Jadi harganya agak gimana ya, mungkin polanya masih konsolidasi seperti ini. Jadi kalau mau entry itu mungkin untuk beberapa hari sampai besok Jumat lah. Mungkin kalau masih sepi untuk ASI atau IHSG, wait and see aja dulu ya, jangan buru-buru entry lah, nanti takutnya malah koreksi turun kan, mending ambil di harga bawah lagi. Untuk supportnya masih di 4980 sih, selama nggak jebol aja mudah-mudahan aman. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita akan cek saham ASRI ya, ASRI. Kita cek saham properti ASRI yang hari ini naiknya lumayan tinggi, ngegas ya. Berapa hari terakhir ini untuk trennya, ini cukup bagus untuk polanya ya. Ini naik sideways, breakout, kemudian ngegas naik lagi, sekali naik belasan persen ini untuk saham ASRI ini. Untuk target price-nya kira-kira ke level berapa kalau kita ukur pakai resisten yang di sini. Di sini ya. Jadi untuk target price ASRI ya ini udah mendekati sih. Jadi agak gimana gitu kalau mau entry ya, agak nanggung, takutnya besok nggak bisa breakout bertahan di atas 250 malah koreksi turun kan, sayang ya, di pucuk ya, nanti susah keluar. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASRI hari ini tanggal 5 September secara keseluruhan ada NI yang akumulasi 10 M lebih, NI-nya versi lokal. Untuk asingnya net buy, lokalnya ada yang akumulasi yaitu NI, asingnya net buy, harga sahamnya naik untuk hari ini. Kalau kita lihat dari tanggal 26 ketika sideways dan naik, untuk asingnya AK ya yang akumulasi. Kalau kita lihat secara keseluruhan ada sedikit akumulasi sih sebenarnya untuk saham ASRI. Hari ini hitungnya belum ada yang distribusi banyak, jadi mungkin untuk besok ya karena ini lebih dekat ke resisten ya agak telat ya kalau mau entry, agak nanggung. Cuman buat teman-teman yang udah punya posisi di bawah, nggak ada salahnya buat terpasang trailing stop sih, sekiranya besok nggak bisa breakout di atas 250 malah turun ya. Mungkin pantau aja level 250 ini untuk besok. Untuk polanya kalau menurut saya sih cenderung sideways seperti ini. Kalau bisa breakout dan masih digoreng ya, itu resistennya cukup tinggi di 328 kan, nggak ada yang nggak mungkin ya. Kita lihat aja besok. Untuk polanya sih cukup bagus ya, ini naik sideways breakout ya, ini naik mendekati resisten lagi. Kalau sideways dan breakout ya bisa ke 328, cuman kalau malah koreksi turun supportnya lumayan dalam. Kalau secara Fibonacci ada di 200
204. Oke, itu untuk saham ASRI ya. Selanjutnya kita akan cek saham ACES. Ini yang hari ini juga terbang tinggi, nggak nanggung-nanggung 8,90% setelah sekian lama sideways ya. Cenderung sideways di area di sini aja, ngegas untuk tadi untuk saham ACES. 8% lebih ke level 795. Coba kalau kita lihat di sini, ACES ini fundamentalnya lumayan bagus ya untuk saham ACES ini. Kalau kita lihat untuk pendapatan kuartal 2 sih ya secara tahunan naik ya dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin. Jadi ya sentimennya nggak jelek-jelek banget. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham ACES hari ini siapa yang naikin? Aslinya net buy 12 eman lebih hari ini tanggal 5 September. Kalau kita lihat lebih detail di sini, hari ini tanggal 5 September. Ya ada yang akumulasi ya, ini kelihatan sekali. DR net buy 27M, AK net buy 18,1M, dan yang keluar YP, XL, PD, NI, XI ya. Retail pada keluar dan diakumulasi oleh DR, AK, harga sahamnya naik. Untuk aslinya net buy, untuk lokalnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik. Untuk besok mungkin kalaupun turun, pantau supportnya 780 ya. Kalau turun kayaknya mantul naik seperti ini sih kalau turun ya. Cuman kalau naik dan bisa breakout di atas 805, itu target price selanjutnya di 845. Siapa tahu mulai volatilitas tinggi untuk saham ACES ya, bisa dipantau ya untuk besok kalau untuk trading atau scalping. Oke, itu untuk saham ACES ya. Semoga aja sih bisa ini breakout di atas 805 dan ngejar 840-an ya. Mungkin untuk polanya kalau nggak sideways seperti ini ya, semoga aja naik dan breakout. Oke, itu untuk saham ACES. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini turun, ditutup minus 0,28%. Masih ada perlawanan naik ya. Turunnya nanggung ini, nggak sempat nyentuh support, cuman mentok di 3460 aja, kemudian langsung naik. Terus di 3550 ini di tengah-tengah ya, hitungannya antara support sama resisten. Jadi kalau mau trading nanggung, mau swing pun juga agak nanggung. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Adaro hari ini tanggal 5 September. Untuk asingnya net buy 34 eman loh. 34,6M. Kalau kita lihat lebih detail Adaro, kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk asingnya yang masuk ada TP, ZP, BK ya, lumayan banyak. Jadi hari ini diakumulasi oleh asing, untuk lokalnya jualan. Untuk besok mungkin ya kalaupun turun dan di area support 3430 mungkin di dekat-dekat area sini dan harga itu malah kesempatan buat entry. Semoga aja polanya seperti ini ya. Cuman kalau langsung naik juga nggak menutup kemungkinan juga sih. Resistennya masih di 3720. Mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Kalau di tengah-tengah seperti ini sebenarnya agak nanggung ya. Jadi mending wait and see aja dulu di awal market. Tapi kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BSSR. BSSR hari ini turun lagi ya. Ini yang agak mengkhawatirkan ya. Kalau entry jangan ya yang gak terlalu direkomendasikan sih kalau mau entry sampai SSR saat ini ya. Ya waktunya taking profit sebenarnya kemarin itu ketika berada di resisten, dan untuk saat ini sih tinggal wait and see aja dulu ya mungkin ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya BSSR tanggal 5 aslinya net sell 300-an juta. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 5 yang masuk XL lagi ya, itu kan sih ada yang nampung ini XL ya. Ini nggak tahu XL-nya apakah retail atau emang yang juga menggerakkan harga sahamnya. Soalnya hari ini XL masuk 2 eman lebih dan harga sahamnya turun. Itu artinya kan XL nggak bisa jaga harga ya untuk hari ini. Nggak tahu untuk besok.
Mungkin lihat aja di awal market, kalau langsung merah sih jangan buru-buru entry, apalagi buat teman-teman yang baru mau masuk ya di sampai SSR ini hitungannya udah di atas ya, di atas. Supportnya lumayan dalam kalau secara Fibonacci di 4480 dan resistannya di 5050 5025. Gitu sampai SSR. Selanjutnya kita akan cek sampai TRO yang hari ini koreksi lumayan dalam 5% lebih. Ya, setelah kemarin berhasil breakout, hari ini gagal bertahan di atas 13.500, close di 13.200. Ini hitungannya juga udah dipucuk sih untuk sampai TRO ini. Kalau kita lihat historinya juga kemarin itu untuk gap up-nya cukup lebar ya, jadi kurang bagus. Kalau kita lihat lebih detail untuk sampai TRO hari ini tanggal 5, asingnya net sell 16 eman lebih, jadi turun disertai distribusi asing. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 5, secara keseluruhan asingnya net jualan, CC DPAI net sell. Untuk lokalnya ada juga yang jualan yaitu TP, tapi yang nampung juga lokal sih. Sebagian retail masuk ini XI, XL, NI ya, di harga atas kok masuk. Untuk besok kalau langsung di merah hati-hati aja, buat teman-teman yang ada floating profit juga nggak ada salahnya buat diamankan sih, soalnya ini udah di resisten di atas, waktunya taking profit sebenarnya yang udah punya posisi ya. Kalau yang belum, saran saya sih untuk besok jangan buru-buru buat entry ya. Kemungkinan kalau nggak sideways seperti ini malah cenderung turun sih, hati-hati aja. Kalau turun, kalau menutup gap bisa ke 10.600an ya, jadi resikonya cukup dalam. Oke, itu untuk saham PTRO. Mungkin ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.